baca Al-Fatihah dan doa belajar. Ibu minta kamu untuk memimpin doa pada hari ini. Berdoa dimulai. Nah, adik-adik, ini kan pertemuan pertama kita ya. Kita kan sebelum belum pernah bertemu ya. Nah, supaya kita nih saling tahu dan saling kenal, kita kenalan dulu ya. Iya, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Dinda. Nama panjangnya ini bisa dibaca nih. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Siapa nama Ibu? Adinda Yusnita. Nah, jadi kalau misalkan kita jumpa di jalan, jangan lupa untuk saling tegur sapa ya. Kemudian Ibu tinggal di Mumbata. Siapa yang di sini pernah pergi ke Mumbata? Pernah? Nggak tahu. Dan Ibu alumni SMA Negeri 11 Banda Aceh. Ada lagi yang ingin ditanyakan tentang Ibu? Ibu kuliah di mana, Bu? Ibu kebetulan alhamdulillah kuliah di UIN Ar-Radiri. Ada lagi karena tadi Ibu udah kenalan, sekarang gantian Ibu yang ingin kenalan sama kalian. Ibu ingin kalian perkenalkan diri satu-satu. Boleh sebutkan namanya, alamat, alumni. Oh, belum alumni ya? Nama dan alamat aja deh. Ibu minta mulai dari kamu. Nama saya Katijah, tinggalnya di Gampong Sekaraman. Kamu? Nama saya Asma, saya tinggal di Peniti. Nah, alhamdulillah kita udah saling kenal ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu di jalan, jangan lupa untuk saling tegur sapa. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang TIK. Apa itu TIK? Teknologi Informasi Komunikasi. Ya, pelajaran TIK kita hari ini kita akan belajar tentang apa itu komputer. Komputer dan komponennya. Nah, pasti adik-adik semua di sini pernah kan melihat komputer, pernah memainkan komputer, pernah atau enggak? Pernah, Bu. Kira-kira apa sih itu komputer? Ada yang tahu nggak? Setahu kalian nih, ketika Ibu sebutkan kata komputer, kira-kira apa yang terbesitkan di kepala kalian? Coba ajungkan tangan, ayo. Siapa yang tahu? Coba di Asma. Komputer itu merupakan salah satu alat komunikasi ya, Bu? Alat komunikasi, iya. Coba ada satu lagi, Pak. Dia Khadijah. Untuk buat tugas. Untuk buat tugas. Oh, kelihatan nih, berarti anak rajin ya, sering buat tugas di komputer ya. Sekarang apalagi di zaman pandemi, semua online. Nah, baiklah adik-adik, tadi jawabannya itu udah benar gitu ya. Jadi supaya lebih mantap lagi nih pengertian komputer, Ibu jelasin ya. Nah, teman-teman, komputer itu pengertiannya adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima masukan berupa instruksi, yaitu perintah, bisa mengolah instruksi. Kemudian instruksi tersebut diolah sesuai dengan sistem kerjanya secara otomatis dan kemudian menghasilkan output yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah dibutuhkan oleh si penggunanya. Itu teman-teman ya. Jadi komputer itu terdiri dari 3 proses. Ada yang namanya input, kemudian setelah kita memasukkan ada yang namanya proses, yang sudah kita masukkan itu kemudian diproses, kemudian sudah diproses barulah keluar namanya itu output hasilnya ya teman-teman. Nah, itu pengertian dari komputer. Sekarang kita akan bahas komponen-komponen komputer. Nah, ada 3 komponen komputer adik-adik. Pertama, ada yang namanya itu hardware. Yang kedua, ada yang namanya software. Pernah dengar nggak? Ketiga, ada yang namanya firmware. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu hardware? Hardware ini adalah perangkat keras. Apa? Perangkat keras. Maksudnya bagaimana? Yaitu yang bisa kita pegang. Ada fisiknya. Nah, adik-adik, hardware ini dia itu terbagi menjadi 4. Pertama
keempat ada yang namanya backing storage. Input device, adik-adik. Input device itu artinya adalah piranti masukan ataupun perangkat masukan gitu. Yaitu perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk memasukkan instruksi ke dalam komputer. Contohnya itu seperti ada yang namanya itu mouse untuk kita mengklik gitu kan. Kemudian ada yang namanya keyboard untuk kita mengetik, ada yang namanya mic untuk kita memasukkan suara ya, dan lain sebagainya. Nah, kedua ada yang namanya processing unit, yaitu piranti pengolah. Nah, ini adik-adik merupakan bagian yang paling penting dalam komputer karena dia tuh juga bisa disebut sebagai CPU, gitu kan? Pernah dengar ya CPU? Dan ini juga biasa disebut sebagai otaknya komputer. Jadi instruksi-instruksi yang masuk ke dalam komputer dimasukkan ke dalam sini dan diolah di dalam processing unit. Yang ketiga ada yang namanya itu output device, yaitu perangkat keluaran. Nah, jadi perangkat ataupun instruksi yang sudah masuk ke dalam komputer tadi kemudian ditampilkan hasilnya. Misal seperti monitor, yang lainnya kan menampilkan teks yang sudah kita masukkan tadi gitu kan. Kemudian kedua ada yang namanya itu printer untuk mencetak dokumen. Kemudian ada lagi namanya itu speaker untuk mengeluarkan suara. Nah, keempat ada yang namanya itu backing storage, yaitu penyimpanan cadangan. Nah, sebenarnya file-file ataupun dokumen yang sudah ada di CPU tadi itu sudah tersimpan di dalam CPU. Cuman bedanya dengan backing storage ini, file-file yang ada di CPU itu bisa dipindahkan ke dalam penyimpanan cadangan. Penyimpanan cadangan itu seperti flash disk, hard disk, diskette dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai penyimpanan cadangan gitu ya. Kedua ada yang namanya software, yaitu perangkat lunak. Maksudnya di sini adalah suatu program yang berisi ataupun instruksi ataupun perintah yang ditulis dengan bahasa komputer ataupun coding yang kemudian dimengerti oleh hardware. Itu software yang teman-teman. Dan software ini ada dua jenisnya. Pertama ada yang namanya software sistem operasi, dan kedua ada yang namanya software aplikasi. Apa beda antara keduanya? Kalau software sistem operasi, dia ini harus terlebih dahulu kita install sebelum kita menggunakan komputer kita ataupun laptop kita. Contohnya itu seperti Windows, kemudian seperti Linux, seperti Unix dan lain sebagainya. Sementara software aplikasi ini, yaitu setelah kita sudah menginstal ini, kita baru bisa menginstal software aplikasi. Ini tuh sesuai dengan kemauan kita. Misal apa yang kita butuhkan, misal seperti kita suka desain, gitu kan, kita bisa download aplikasi, kita bisa install aplikasi Photoshop, gitu kan. Kemudian ada yang namanya untuk mengetik, ada yang namanya Microsoft Word, kemudian dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam komputer lah gitu ya. Ada yang namanya itu brandware, yaitu pengguna ataupun manusia ataupun bahasa Inggrisnya adalah user. Jadi ini adalah manusia yang mengoperasikan si komputer. Jadi tadi kita ulang lagi ya sedikit. Komponen-komponen komputer terdiri dari tiga. Pertama ada yang namanya hardware, yaitu perangkat keras. Kemudian hardware terbagi menjadi 4. Ada yang namanya input device. Kemudian input ini untuk kita memasukkan instruksi. Contoh fisiknya itu seperti keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya processing unit. Ini tempat pengolahannya, tempat prosesnya, atau yang kita kenal dengan CPU. Kemudian yang ketiga ada yang namanya output device, hasil dari tampilan dari yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian yang keempat ada namanya itu backing storage ataupun penyimpanan cadangan. Kemudian ada yang namanya software, yaitu perangkat lunak. Kemudian jenisnya ada dua, ada software sistem operasi, kedua ada software aplikasi, dan yang ketiga ada yang namanya brandware, yaitu manusia pengguna. Dan ketiga ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Kalau misalkan ada hardware tapi tidak ada brandware, bisa nggak kira-kira komputer itu mau beroperasi? Tidak bisa gitu kan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan ada software tapi nggak ada hardware, nggak bisa juga kan. Jadi ketiga ini saling berkaitan, harus ada hardware, software, brandware, dan inilah yang dinamakan dengan komponen-komponen komputer. Nah, teman-teman, dari yang sudah dipaparkan tadi, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan hasil materi yang kita pelajari
Nah, coba Asma. Nah, atau komputer itu adalah suatu peralatan elektronik yang bisa menginput data, lalu memproses serta mengoutput data jika diinginkan. Cakep. Coba kemudian kamu. Komputer itu mempunyai 3 komponen. Yang pertama ada hardware, software, dan brandware. Iya, benar tadi yang sudah kalian sampaikan gitu ya. Jadi komputer itu tadi alat untuk memasukkan, untuk menginput, untuk memproses dan untuk mengoutput data ataupun file dan lain sebagainya. Kemudian komponen komputer itu terdiri dari 3, ada hardware, software, dan brandware. Di mana ketiga ini adalah saling berkaitan. Kalau misalkan salah satunya tidak ada, maka dia tidak bisa menjadi komputer itu tidak bisa dioperasikan. Jadi ketiganya ini harus ada dan harus lengkap. Kalau sudah ada, barulah komputer itu bisa digunakan. Untuk hari ini sekian dulu materi pelajaran kita hari ini. Ini ada bahan bacaan untuk minggu depan, kalian pelajari di rumah. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan Ibu tanyakan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sekian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.